Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آمين. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah kita kembali berkumpul di tempat ini untuk melakukan pembelajaran Al-Qur'an Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, memberikan ketenangan ke dalam hati kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk menaungi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuji kita di hadapan hamba-hambanya di langit sana. Ibadallah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari ana mengajak antum sekalian, jika antum mampu, itu ambil bukunya, dibaca bukunya, dibuka, ada di tengah situ. Jika antum mampu berjalan ke situ, itu buku bisa diambil, silahkan sebelum kita mulai, untuk kita baca sama-sama. Nanti setelah dibaca bisa dikembalikan ke tempatnya. Kita akan membaca Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini kisahnya cukup menarik, kisah tentang Nabi SAW dengan orang yang paling membenci Islam, yaitu Abu Jahal. Maka jika antum pegang buku lebih baik insyaallah. Jazakumullah khairan yang telah mampu mengambil buku. Semoga antum dapat pahala lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan baca di halaman 39. Silahkan dibuka. Mungkin cetakan baru bukan 39 ya. Halaman berapa, Ustaz? Yang ayat 9 tafsirnya, ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Naam. Ini kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, itu ayat sajadah, disunnahkan sujud. Kalau antum baca di rumah, baca itu sujud. Ini lagi ta'lim, tidak apa-apa, kita lanjutkan ta'limnya, sama-sama sunnah. Baik, kita akan mulai dari ara'aita alladhi yanha. Tafadhal Ustaz, mohon dibantu. Oh, mic-nya enggak nyala Ustaz ya? Ana yang baca aja kalau gitu. Ara'aita alladhi yanha, adakah perkara yang lebih aneh dari yang dilakukan oleh Abu Jahal yang melarang? Melarang siapa? Abdan idza shalla, melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Jadi Abu Jahal, siapa Abu Jahal itu? Abu Jahal adalah Fir'aun umatnya Nabi Muhammad. Fir'aun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Abu Jahal adalah tagha. Tagha ada di ayat 6. Kalla innal insana la yatgha. Pemaksiat seperti Abu Jahal benar-benar melampaui batas dalam melanggar hukum Allah. Melampaui batas dalam melanggar hukum Allah. Dia punya sifat melanggar hukum Allah dengan sifat yang berlebihan. Bukan hanya pelanggaran individu, tapi melakukan pelanggaran, mengajak yang lain untuk bersama-sama melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, dan menghina serta melukai orang yang taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada orang maksiat untuk dirinya sendiri, kufur sendiri. Abu Jahal tidak seperti itu. Yang kufur untuk dirinya sendiri itu Abu Talib. Sedangkan Abu Jahal, dia kufur untuk dirinya, ditambah dia ajak orang lain untuk kufur, ditambah dia sakiti orang yang tidak kufur. 3 kerjaan dia. Maka ini disebut dengan tagha. Ana sudah jelaskan tagha di pertemuan yang kemarin. Kalau tidak silap bisa antum lihat tafsirnya. Videonya, maaf. Videonya di masjid ini ada rekamannya. Jadi Abu Jahal itu tagha dan Fir'aun itu tagha. Apa fungsi kita belajar sejarah Fir'aun, sejarah Abu Jahal di sini? Supaya kita bisa mengambil satu barometer atau timbangan orang-orang yang sesat, perilakunya pasti sama dengan Fir'aun dan Abu Jahal. Kita bisa ambil sebuah timbangan, orang fulan ini benar atau salah, fulan ini tagha atau tidak tagha. Itu bisa kita lihat dari perbuatan dan perkataan orang-orang terdahulu, baik itu Fir'aun ataupun Abu Jahal. Abu Jahal adalah ketua suku, orang terhormat. Sukunya namanya Bani Makhzum, suku Makhzum. Abu Jahal, kalau kita mau lihat tentang taghanya Abu Jahal, apa tadi tagha? Bermaksiat berlebihan Abu Jahal. Kalau kita mau lihat taghanya Abu Jahal, mari kita simak sekejap kisah Abu Jahal. Abu Jahal itu tadi adalah ketua suku. Suku apa? Makhzum, nama sukunya. Kalau Nabi Muhammad namanya suku Hashim. Kalau ini suku Makhzum.
Abu Jahal punya pengikut di dalam suku itu namanya Ammar, Yasir, Sumayyah. Tiga orang ini adalah orang yang berasal dari luar, kemudian masuk ke kota Makkah, kemudian mengikut suku Makhzum, dilindungi oleh suku Makhzum dan sering membantu suku Makhzum, gitu ya, mendapat keamanan, jaminan keamanan dari suku Makhzum. Tiga orang ini, mereka ini keluarga. Yasir bapaknya, Ammar anaknya, Sumayyah ibunya Ammar. Tamam, tiga orang ini awalnya sangat mengagungkan dan menghormati kepala suku Makhzum. Siapa kepala suku Makhzum? Abu Jahal, kepala suku Makhzum. Sangat menghormati sehormat-hormatnya, sebab mereka orang asing yang dibantu dan diberikan jaminan keamanan untuk tinggal di kota Mekkah, dilindungi oleh Bani Makhzum. Maka sudah pasti, sudah tentu Ammar dan Yasir dan juga Sumayyah, tiga ini menghormati sehormat-hormatnya kepada siapa? Abu Jahal. Namun ketika Ammar dan Yasir dan Sumayyah masuk ke dalam agama Islam, maka Abu Jahal berubah pandangan kepada mereka bertiga. Perjanjiannya di awal, tiga orang ini membantu Bani Makhzum, dan Bani Makhzum memberikan perlindungan dan kenyamanan. Tapi ketika tiga orang ini memeluk agama Islam, Abu Jahal tadi, dia tidak hanya kufur kepada Allah, tapi dia tidak suka dengan orang yang Muslim. Maka disebut tadi tagha atau la yatgha. Innal insana la yatgha, berlebihan dalam maksiat. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Abu Jahal membawa tiga orang ini, yaitu bapak dan ibu dan anak. Yasir dibawa bersama Ammar dan